Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Dayang Magic. Nah, di kali ini saya akan membahas sebuah ritual santet atau mungkin bagaimana cara menangkal santet tersebut. Karena beberapa orang sangat takut dan mungkin ada beberapa orang juga yang tidak percaya bahwa santet itu ada. Namun, apalah salah jika kita harus mengetahui atau mungkin memiliki sebuah pengetahuan di mana bisa menjauhi atau menangkal santet tersebut tanpa harus ikut ke golongan yang memakai ritual-ritual. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menangkal santet dengan menggunakan logika hukum fisika. Jadi, sangat logis sekali. Namun sebelum itu, bantu saya untuk subscribe channel saya, like, komen, dan mungkin bisa bantu share jika Anda ikhlas, dan semoga teman yang membantu saya, semoga rezekinya semakin terus bertambah. Nah, ini dia menangkal santet dengan menggunakan logika hukum fisika. Santet, teluh, sihir, ataupun apapun namanya adalah energi negatif yang mampu merusak kehidupan seseorang berupa terkena penyakit, kehancuran rumah tangga, hingga sampai kematian. Berbagai penyelidikan pun telah banyak dilakukan terhadap fenomena santet dan sejenisnya. Tentu metode penelitian para ilmuwan agak berbeda dengan agamawan. Jika para agamawan memakai rujukan dalil-dalil kitab suci, ayat kitabiah, maka para ilmuwan menggunakan kauniyah, alam semesta, untuk menyelidiki santet ini. Penyelidikan menggunakan ayat kauniyah tentunya harus memiliki metode yang sifatnya ilmiah, mulai dari mencari kasus-kasus santet, tipe-tipe santet, gejala, akibat, dan sebagainya. Lalu kemudian dilakukan berbagai eksperimen untuk penyembuhannya. Salah satu kesimpulan pendapat mengemukakan adalah santet itu sebenarnya adalah energi. Kenapa dalam kasus santet bisa masuk paku, kalajengking, penggorengan, dan lainnya bisa dijelaskan melalui proses materialisasi energi. Jadi santet dan makhluk halus itu ternyata energi yang bermuatan negatif. Bumi pun ternyata memiliki muatan negatif. Dalam hukum C. Columbus dikatakan bahwa muatan yang senama akan saling tolak menolak, dan muatan yang tidak senama justru akan tarik menarik. Itu dia. Nah, karena demit alias makhluk halus dan bumi itu sama-sama bermuatan negatif, makanya para demit itu tidaklah menyentuh bumi. Orang tua zaman dulu juga sering mengingatkan, jika bicara dengan orang yang tidak dikenal pada malam hari, maka lihatlah apakah kakinya menampak ke bumi atau tidak. Jika tidak, maka ia berarti golongan makhluk halus. Begitu juga dengan santet yang ternyata bermuatan negatif, maka secara fisika bisa ditanggulangi atau ditangkal dengan hukum C. Columbus ini. Di sini kita tidak membahas metode melawan santet dengan zikir karena sudah banyak dibahas, tapi kita akan mencoba menawarkan alternatif lainnya yang bisa bersifat standalone untuk non-muslim maupun digabungkan dengan zikir untuk muslim. Nah, metodenya ialah nomor 1, tidurlah di lantai yang langsung menyentuh bumi. Nah, boleh gunakan alas tidur asal tidak lebih dari 15 cm. Dengan tidur lantai, maka santet kesulitan masuk karena terhalang muatan negatif dari bumi. Nomor 2, membuat alat elektronik yang mampu memancarkan gelombang bermuatan negatif. Makhluk halus, jin, santet, dan lain-lain akan menjauh jika terkena getaran alat ini. Tetapi kelemahan alat ini tidak mampu mendeteksi makhluk baik dan jahat. Alat ini akan menghajar makhluk apa saja. Jika ada jin baik dan jin jahat, maka keduanya akan diusir pastinya. Nomor 3, menanam pohon atau tanaman yang memiliki muatan negatif. Bagi yang peka spiritual, aura tanaman ini adalah terasa dingin. Pohon yang memiliki muatan negatif diantaranya dadap, pacar air, kelor, bambu kuning, dan lain-lain. Tanaman sejenis ini paling tidak disukai makhluk halus. Biasanya tanaman bermuatan negatif ini tidaklah mencengkram terlalu kuat di tanah atau bumi dibandingkan dengan tanaman bermuatan positif. Lain halnya dengan pohon yang memiliki muatan positif seperti pohon asem, beringin, belimbing, kemuning, alas randu, dan lain-lain, maka pohon sejenis ini tentu akan menarik makhluk halus dan seringkali dijadikan tempat tinggal. Hal ini dikarenakan ada gaya tarik-menarik antara pohon positif dan makhluk halus negatif secara hukum C. Columbus.
Terlepas dari berhasil atau tidaknya cara-cara yang saya kemukakan tadi, semuanya pasti akan kembali tergantung pada kekuasaan Tuhan Sang Pencipta. Cara yang paling ampuh untuk menangkal segala hal buruk yang ada di sekeliling kita adalah tetap berserah dan mendekatkan diri kepadanya sembari mengharapkan perlindungannya. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin sampai saat ini jadi mungkin teman-teman yang telah mendengarkan saya sampaikan, mungkin 3 metode tadi bisa membantu Anda bagaimana Anda bisa menghindari santet atau sejenisnya agar Anda tak terjerumus di santet tersebut. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.